Bab 811. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Ekspresi Xie Wenxi masih tenang dan bertanya dengan samar, menurutmu siapa yang akan menang di antara kita? Yang Xuan mengangkat bahu dan berkata, bukankah aku sudah mengatakannya dengan cukup jelas tadi? Suara itu jatuh, dan ujung pedang burung lark itu telah mengenai jakun Ren Swordwind. Pertarungan telah berakhir, burung lark menang, itu sudah cukup jelas. Yang Xuan tersenyum tipis pada Xie Wenxi. Namun, Xie Wenxi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tampaknya tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan Ren Jianfeng. Sebaliknya, dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menatap Yang Xuan kata demi kata, maksudku, siapa yang akan menang di antara aku dan kamu? Yang Xuan tercengang. Dia langsung tertawa dan berkata, masalah ini bahkan lebih sederhana. Aku tidak bisa mengutuk diriku sendiri untuk kalah. Hehe, menang atau kalah tidak tergantung pada kutukan, tetapi juga pada kekuatan. Kata Xie Wenxi, tiba-tiba membanting cangkir ke tanah. Wow, pada saat yang sama, kaca di belakangnya tiba-tiba pecah, dan sesosok tubuh berwarna abu-abu masuk melalui jendela dan mendarat dengan kokoh di samping Xie Wenxi. Pria itu tidak terawat dan mengenakan jubah kain berwarna abu-abu, dan tubuhnya memancarkan semangat kelembutan dan kekerasan. Hal yang paling mencolok adalah lengan baju kosong di sebelah kirinya. Ketika seluruh orang itu berhenti di sana, tampaknya seluruh aula dipenuhi dengan kematian yang menyedihkan. Saudara Yang, maafkan saya. Teman saya gegabah. Izinkan saya memperkenalkan. Setelah orang ini muncul, wajah Xie Wenxi sangat rileks. Bahkan Ren Jianfeng, yang telah dikalahkan di sebelahnya, dengan lembut menghembuskan napas. Selama orang ini ada di sana, Sich akan baik-baik saja. Serigala. Namun tanpa diduga, sebelum Xie Wenxi selesai berbicara, Yang Xuan menyebutkan namanya. Oh, apakah kamu tahu? Xie Wenxi tampak sedikit bingung. Yang Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, tebak saja, tetapi sekarang kamu bisa yakin. Ini pertama kalinya aku melihatmu, tetapi aku pernah membaca novel tentangmu sebelumnya. Ada serigala di dalamnya. Dia seharusnya menjadi ahli pertama dalam volume pertama novelmu. Kemudian, kamu menghitung dan kehilangan matamu dengan tepung. Setelah dipotong, tidak ada berita. Sepertinya penulis novel itu telah menyembunyikan banyak hal untukmu. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, aku khawatir tidak ada yang akan menduga bahwa lelaki tua itu akhirnya bergabung dengan komandomu. Xie Wenxi tertawa dan berkata, serigala, aku tidak menyangka kamu akan sangat terkenal. Kamu terpilih sebagai ahli pertama dalam volume pertama novel. Tetapi peringkat ini tidak terbantahkan. Setelah itu, Xie Wenxi menatap Yang Xuan dan bertanya sambil tersenyum, Saudara Yang, karena Anda sudah memiliki pemahaman umum tentang situasinya, Anda harus menjawab saya sekarang. Siapa pemenangnya antara saya dan Anda pada akhirnya? Yang Xuan masih terlihat tenang dan tersenyum, aku masih kalimat itu. Aku tidak bisa mengutuk diriku sendiri karena gagal. Haha, mundurlah dulu. Melihat serigala itu sendiri memang mengejutkan Yang Xuan. Karena kemarahan yang kuat yang dipancarkannya dari serigala itu, dapat dipastikan bahwa orang ini telah menyentuh ambang batas seniman bela diri. Keberadaan seniman bela diri hanya umum di dunia gelap, tetapi saya tidak menyangka bahwa ada master seperti itu di masyarakat biasa. Tiga kata, Wu Daoze, tidak sesederhana itu. Itu merujuk pada bahwa hanya ketika efektivitas tempur mencapai tingkat khusus mereka dapat disebut Wu Daoze. Mengenai tingkat apa yang perlu dicapai oleh praktisi seni bela diri, ini tidak mudah dijelaskan. Singkatnya, master seperti Ren Swordwind masih belum menyentuh ambang batas seni bela diri. Meskipun Skylark Begonia adalah roh pedang yang langka, jika mereka bekerja sama, mereka hampir tidak akan mencapai ranah seni bela diri. Hanya satu lawan satu, mereka masih membutuhkan sedikit serigala. Bagaimana kamu ingin mati? Serigala itu menundukkan kepalanya, rambut panjangnya di dahinya menutupi matanya, dan suaranya serak dan kasar, seperti suara koran yang bergesekan dengan kaca. Yang Xuan masih duduk di kursi, menatap serigala itu dari atas ke bawah dengan penuh minat, dan akhirnya matanya tertuju pada bekas luka yang tidak mencolok di lehernya. Beberapa detik kemudian, Yang Xuan segera memahaminya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu pernah berada di dunia gelap? Serigala itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Yang Xuan dan berkata dengan suara yang dalam,
siapa kamu? Kali ini, Yang Xuan lebih yakin bahwa serigala itu keluar dari dunia gelap. Selalu ada rahasia besar tentang serigala itu. Di sanalah dia mempelajari kungfunya. Semua ahli yang dikenal Xie Wenxi, termasuk Tang Yin, yang dikenal sebagai yang tak terkalahkan di dunia, dapat mengetahui warisan atau asal-usul mereka sendiri. Hanya masa lalu serigala itu yang menjadi misteri besar. Tidak ada yang tahu apa yang telah dialaminya atau dari mana dia berasal. Tidak ada catatan tentang serigala di berbagai arsip domestik. Serigala itu sendiri tidak mengatakan apapun mengenai hal itu. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia datang dari dunia yang penuh asap dan darah sepanjang hari. Dia tumbuh di sana, dan keterampilannya berasal dari sana. Kemudian, dalam suatu pertempuran, dia tertegun oleh peluru, dikira mati, dan ditinggalkan oleh musuh di hutan belantara. Mungkin hidupnya tidak boleh hilang. Badai hujan yang tiba-tiba secara ajaib membangunkannya. Setelah bangun, serigala itu ingin kembali ke organisasi untuk memulihkan hidupnya, tetapi tiba-tiba dia berpikir bahwa dia hanyalah seorang bukan siapa-siapa di dunia yang gelap dan menjalani kehidupan yang bisa kehilangan kepalanya kapan saja setiap hari. Dia telah dihakimi mati. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Mengapa dia tidak mengambil kesempatan ini untuk kembali ke dunia biasa di luar? Jadi setelah beberapa pergulatan ideologis, sosok serigala abu-abu dengan tegas menghilang pada malam hujan itu. Kemudian, ada seorang pria aneh di timur laut negara Longxia. Pria aneh ini makan tepung segar setiap hari, pendiam dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk berurusan dengan orang-orang. Sampai suatu hari, seseorang secara tidak sengaja menemukan kemampuannya dan memberinya banyak uang untuk membunuh seorang pria bernama Xie Wenxi. Sejak saat itu, nama serigala perlahan muncul ke permukaan. Setelah dipotong oleh Xie Wenxi, dia diam-diam menyerah kepada Xie Wenxi dan menjadi kartu rahasia di tangan Xie Wenxi. Xie Wenxi telah merahasiakannya selama ini, hampir memberinya apapun yang dia inginkan. Namun, dia tidak pernah mengungkapkan sepatah kata pun tentang masa lalu kepada Xie Wenxi. Alasan terpenting adalah bahwa organisasi tempat dia pernah bekerja memiliki larangan yang sangat kejam. Siapapun, selama dia masih hidup, tidak akan pernah bisa mengkhianati dan meninggalkan organisasi. Jika tidak, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, dia akan dikejar dan dibunuh tanpa henti. Serigala abu-abu bisa menjadi kuat di dunia biasa, tetapi di dunia itu, dia hanya bisa dianggap sebagai orang biasa. Jadi pada saat ini, serigala itu tiba-tiba terungkap. Seluruh orang itu mulai gugup, dan kesempatan membunuh itu bahkan lebih buruk. Dia berkata dengan muram, "Aku akan bertanya lagi, siapa kamu?" Yang Xuan tersenyum tipis, "Apakah kamu yakin ingin tahu? Kurangi omong kosong." Pedang pendek di tangan serigala itu mulai mengeluarkan suara berdengung. Selama ada yang salah, dia akan segera maju dan membunuh orang ini. Kalau tidak, begitu berita bahwa dia masih hidup mencapai organisasi, bahkan negara Longxia, organisasi itu akan mengirim pembunuh paling elit untuk mengejarnya tanpa henti. Yang Xuan dengan lembut menyentuh dagunya dan tampak ragu-ragu. Sekitar 3 detik kemudian, Yang Xuan perlahan mengeluarkan koin dengan beberapa pola aneh dari tubuhnya, lalu melemparkannya ke serigala itu. Serigala itu mengambil koin di tangannya dan menyebarkannya. Berdengung. Ketika dia melihat pola pada koin itu, dia hanya merasakan kepalanya berdengung, seperti guntur di tengkoraknya. "Kamu adalah Xuan." Serigala itu terus menelan ludahnya. Karena pola pada koin itu adalah totem pasukan misterius, yang terkenal di dunia gelap. Dengan kata lain, pria di depan kita adalah dari pasukan Xuanxi. Keberadaan seperti apa pasukan Xuanxi? Bagi organisasi tempat serigala pernah bekerja, itu adalah perbedaan antara semut dan singa. Kau juga mengkhianati organisasi. Serigala itu tiba-tiba tampak memikirkan alasan untuk mengubah keadaan. Karena pihak lain adalah anggota pasukan Xuanxi, dia pasti juga seorang pengkhianat, jadi kedua belah pihak dapat memegang kendali pihak lain dan bersama-sama menjaga rahasia. Yang Xuan secara alami dapat melihat pikiran serigala itu dan berkata dengan senyum acuh tak acuh, "Pertama, di tempat kita, selama kita tidak melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi organisasi, siapapun dapat datang dan pergi dengan bebas, pergi dan tinggal jika dia mau, jadi tidak ada pengkhianatan sama sekali. Kedua, bahkan dengan aturan ini, itu tidak berhasil untukku." Otak serigala itu mulai berkeringat deras. Tampaknya pasukan Xuanxi tidak memiliki aturan seperti itu.
Namun yang membuatnya terganggu adalah kalimat kedua dari pihak lain. Bahkan jika ada aturan seperti itu tidak akan berhasil untuknya. Anda tahu, di pasukan Swansea, hanya mereka yang berada di atas level raja dari 12 hewan zodiak yang memiliki beberapa hak istimewa. Apakah pria di depan kita adalah burung hantu militer misterius di zodiak? Melihat ekspresi serigala, Yang Xuan tersenyum lagi, menoleh dan tersenyum pada Xie Wenxi. Saudara Xie, sepertinya Anda belum memperkenalkan saya kepada teman-teman Anda. Xie Wenxi baru saja bingung. Dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Namun, dia segera tersadar dan berkata kepada serigala, dia adalah Yang Xuan yang membuat kita menderita kerugian besar terakhir kali. Ledakan. Mendengar kata-kata Yang Xuan, serigala itu bahkan merasa bahwa setiap sel dalam tubuhnya dengan panik meremas keluar, dan seluruh tubuhnya tampak meledak. Apa yang kamu katakan? Apa yang baru saja kamu katakan? Serigala itu selalu menghormati Xie Wenxi, tetapi saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli. Dia langsung berteriak pada Xie Wenxi. Serigala, apakah kamu ingin memberontak? Ren Feng, yang telah kehilangan efektivitas tempurnya, dengan cepat memarahi. Jika serigala itu menjadi gila, situasi Sich akan berbahaya. Tidak, aku tidak ingin memberontak, Sigo. Siapa namanya yang baru saja kamu katakan? Mata serigala yang menatap itu berlumuran darah. Xie Wenxi tidak marah karena perilaku buruk serigala itu, tetapi merasa bahwa kinerja serigala itu terlalu tidak normal. Namanya Yang Xuan, ada apa? Xie Wenxi menjawab dengan tenang. Kotoran. Namun, tanpa diduga, serigala itu tiba-tiba melunakkan lututnya dan jatuh ke tanah dengan suara embusan. Seluruh tubuhnya seperti sekam, dan dia tidak bisa berhenti gemetar hebat. Serigala, apa yang terjadi? Xie Wenxi mengerutkan kening dengan erat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat serigala seperti ini. Mata dan ekspresinya penuh dengan ketakutan yang tak berujung. Sepertinya kiamat akan segera tiba. Serigala itu tidak berbicara, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia berubah menjadi daging dan lumpur hari ini, dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Mengenai ketakutannya, orang lain tidak akan pernah memahaminya. Sejujurnya, dia lebih suka berharap kiamat akan datang daripada itu akan terjadi padanya. Yang Xuan, pemimpin tertinggi pasukan Swansea, juara dunia gelap Hall. Baginya, nama ini seperti kekaguman orang biasa terhadap para dewa di atas. Pada saat ini, dewa duduk di depannya hidup-hidup. Dia tidak mempertanyakan apakah pihak lain berbohong. Karena hanya sedikit orang di masyarakat biasa yang mengetahui dunia gelap, pasukan Swansea, dan Yang Xuan. Jika Anda tahu, apalagi mempertanyakannya. Karena di dunia ini, sama sekali tidak ada seorang pun yang berani berpura-pura menjadi Yang Xuan ketika dia tahu siapa dia. Cepatlah mati. Setelah sekian lama, serigala itu akhirnya menggertakkan giginya dan mengucapkan 3 kata ini. Dan 3 kata ini dengan permohonan, seolah-olah saling mengemis sedekah. Dan faktanya memang benar. Di hadapan sang juara Hall, bahkan kematian adalah hadiah untuk dirinya sendiri. Apakah aku mengatakan akan membunuhmu? Yang Xuan tiba-tiba merenung dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu aku tipe pembunuh yang tidak membedakan yang benar dari yang salah, tidak menanyakan alasannya, dan hatinya sangat terdistorsi. Serigala itu tertegun dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Yang dilihatnya adalah wajah tersenyum sehangat angin musim semi. Sulit membayangkan bahwa pemimpin pasukan Swansea yang legendaris dan juara Hall masih memiliki senyum yang begitu hangat. Jangan khawatir, ini adalah masyarakat biasa, jadi aku harus bertindak seperti masyarakat biasa. Mengenai identitasku di sana, kau bisa mengesampingkannya. Di sini, kau hanya perlu tahu bahwa aku hanyalah menantu yang datang dari rumah ke rumah dan bergantung pada menantu perempuannya untuk makanan ringan. Yang Xuan bercanda, meskipun peran kecil serigala abu-abu di dunia gelap bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjilati sepatu Yang Xuan, itu seperti rumput liar yang tak berujung di padang rumput. Serigala abu-abu hanyalah salah satu dari mereka di mata Yang Xuan. Jika sebelumnya, Yang Xuan tidak akan pernah mengangkat kelopak matanya untuk peran sekecil itu. Namun, dalam masyarakat normal, dia bertemu dengan seseorang dari dunia yang sama seperti dirinya, dan dia juga merupakan karakter yang dibaca dalam novel, jadi Yang Xuan juga sangat tertarik untuk mengolok-oloknya. Namun, bagaimana mengatakannya? Beraninya serigala melakukan kesalahan karena kata-kata ini. Hei,
Setidaknya kamu juga ahli pertama di jilid pertama novel ini. Bagaimana kamu bisa begitu dinasihati? Yang Xuan melihat penampilan serigala dan merasa sedikit malu. Dia pikir reputasinya begitu menakutkan. Bangun. Pertama, selama kamu tidak menggangguku, aku tidak punya alasan untuk berurusan denganmu. Kedua, aku tidak tertarik padamu dan organisasi tempatmu dulu bekerja, jadi aku tidak akan tega mengatakannya padamu. Kamu tidak layak. Kedua kata ini memiliki nada merendahkan dan menghina yang besar. Untuk menjadi orang normal, kamu harus cemas. Tetapi bagi serigala, kedua kata ini lebih indah daripada Xianle. Terima kasih, Tuan Yang. Serigala itu berterima kasih dan berkata, jika Tuan Yang tidak membencinya, serigala itu bersedia mengikuti Tuan Yang. Hanya Tuan Yang akan mengikutinya dan melewati api dan air. Serigala, apakah kau akan mengkhianati Sitch? Ren Southwind berteriak dengan marah, dasar serigala. Bermata putih, bagaimana saudara Si memperlakukanmu? Apakah kau lupa? Serigala itu tidak berbicara, tetapi menatap Yang Xuan dengan tatapan yang sangat tegas dan bersemangat. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ikuti aku. Apakah kau pikir kau memenuhi syarat? Keok, serigala itu hanya merasakan jantungnya berdebar kencang. Kemudian aku menyadari bahwa aku telah mengatakan hal yang salah. Yang Xuan adalah pemimpin pasukan Xuanzi dan juara dunia. Di dunia yang gelap, tidak ada orang seperti dia yang tidak pantas menjilat sepatu Yang Xuan. Sekarang dia mengatakan ingin mengikuti juara Hulk, yang merupakan rasa tidak hormat yang besar terhadap juara Hulk. Apa yang harus kamu lakukan? Aku akan memberimu satu kata. Hari yang sederhana adalah hal yang sangat berharga, tetapi itu tergantung pada dirimu sendiri. Yang Xuan tidak peduli satu sama lain, hanya mengangkat tangannya dengan malas. Itu bukan rasa kasihan Yang Xuan terhadap serigala. Alasan mengapa dia mengatakan ini kepada serigala hanyalah sebuah perasaan. Yang Xuan tahu betapa kejamnya dunia yang gelap itu. Karena serigala telah keluar dari dunia itu, Yang Xuan tidak ingin melihatnya terus menjalani kehidupan seperti sebelumnya dalam masyarakat normal. Dunia yang gelap tidak merujuk pada dunia dengan benda-benda fisik. Itu adalah sebuah konsep. Selama itu adalah tempat yang gelap, tempat yang kejam, dan tempat di mana cahaya tidak dapat bersinar, secara kolektif itu disebut sebagai dunia yang gelap. Yang Xuan tidak ingin melihat serigala pergi dari satu dunia yang gelap ke dunia yang gelap lainnya. Serigala itu berdiri, menatap Yang Xuan selama beberapa detik, lalu membelai rambutnya yang berantakan dengan tangannya dan membungkuk dengan hormat kepada Yang Xuan. Sekarang aku akhirnya tahu mengapa kamu telah mencapai begitu banyak hal. Setelah itu, serigala itu berbalik dan berjalan menuju pintu. Serigala, kemana kau pergi? Teriak Ren Xiaosu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang serigala lakukan hari ini. Serigala itu tertegun, lalu berbalik dan membungkuk hormat kepada Xie Wenxi. Saudara Si, kebaikanmu yang luar biasa, serigala itu akan selalu mengingatnya, tetapi sekarang serigala itu ingin menemukan hidupnya sendiri. Aku harap saudara Si akan mengerti. Ini adalah pertama kalinya Xie Wenxi melihat serigala itu berbicara dengan sangat serius. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia dapat melihat bahwa serigala itu telah memutuskan untuk pergi. Setiap orang memiliki aspirasinya sendiri, serigala. Ingat, kita akan selalu menjadi saudara. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau dapat menggunakanku, katakan saja kapan saja. Setelah itu, Xie Wenxi mengeluarkan cek dari tubuhnya, mengangkat tangannya, menulis beberapa coretan, dan menyerahkannya kepada serigala. Tidak ada yang bisa diberikan kepadamu. Ambil 200 juta ini dulu, dan datanglah kepadaku kapan saja. Sigo, mata serigala itu dipenuhi air mata. Baiklah, jangan bertele-tele. Aku belum mengenalmu. Aku akan memberimu berapa banyak yang bisa digunakan setiap saat. Sekarang aku tidak punya 20.000. Ketika kamu keluar, kamu perlu menghabiskan uang di mana-mana. Ambil uangnya dan cepatlah. Xie Wenxi tersenyum dan menyerahkan cek itu kepada serigala. Sigo, serigala itu tiba-tiba berlutut di tanah sambil mengepulkan asap dan memukul Xie Wenxi 3 kali. Gota Barat, serigala itu tidak akan pernah lupa. Setelah itu, serigala itu berbalik lagi dan berkata dengan tulus ke arah Yang Xuan, Jun. Tuan Yang, aku tahu aku tidak memenuhi syarat untuk mengajukan persyaratan apapun kepadamu, apalagi mendiskusikan apapun denganmu. Tetapi sekarang aku benar-benar memohon padamu. Jangan permalukan saudara Si. Aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Selain mematahkan kepala ini, saat dia berbicara, serigala itu membenturkan kepalanya ke tanah. Tak lama kemudian seluruh dahinya berdarah, tetapi dia tetap tidak berhenti. Baiklah, aku berjanji padamu. Yang Xuan menghela napas dan melambaikan tangannya ke arah serigala itu, cepat pergi. Terima kasih, Tuan Yang. Serigala itu menyeka darah di dahinya dengan tangannya, lalu membungkuk kepada Xie Wenxi. Kemudian dia berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Saudara Yang, sepertinya kamu benar. Aku masih meremehkanmu. Xie Wenxi menatap Yang Xuan dan berkata dengan senyum masam, meskipun aku tidak tahu identitasmu dan cerita macam apa yang pernah kamu miliki dengan serigala itu di masa lalu. Tetapi ini pertama kalinya aku melihat serigala seperti ini, dan aku benar-benar mengagumi semuanya dengan namamu. Yang Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menurutku, kamulah yang seharusnya mengaguminya. Jika tebakanku benar, kamu ragu-ragu untuk membunuh serigala tadi. Tetapi setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, kamu tahu bahwa dengan kepentinganmu sendiri, atau dengan angin yang pendek, kamu bukanlah lawan serigala. Lagi pula, ini bukan wilayahmu, jadi kamu telah membuat pilihan yang paling tepat. Karena kamu tidak dapat membunuh serigala, bunuh saja dia dan hianati hatimu. Jika seorang ahli seperti serigala tidak dapat kamu gunakan, kamu tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Dan serangan jantungmu benar-benar mengagumkan. Singkatnya, aku rasa serigala tidak dapat mengkhianatimu dalam hidupnya. Pikiran Xie Wenxi sepenuhnya ditembus oleh Yang Xuan. Dia tidak hanya tidak merasa sedikit marah, tetapi juga merasakan ledakan rasa sakit, dia tidak bisa menahan tawa. Yang Xuan juga tertawa. Orang-orang di sebelahku tidak mengerti apa yang mereka tertawakan. Namun, dalam hati mereka barulah mereka mengerti bahwa ini adalah semacam kebahagiaan karena saling bersimpati. Di dunia ini, kebahagiaan sejati seseorang bukanlah seberapa banyak kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya, tetapi ketika ia bertemu dengan seseorang yang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Jelas, Yang Xuan adalah orang yang mengenal Xie Wenxi. Kakak Xie, sekarang, kau boleh mengakui kekalahan. Setelah mereka tertawa, topik pembicaraan tak terelakkan kembali ke pokok bahasan. Xie Wenxi menghela napas dan berkata dengan senyum masam, apalagi yang bisa kukatakan. Kekuatan kakak yang tak terduga dan di luar jangkauanku. Aku berterima kasih kepada Wenxi. Ah, serigala, mengapa kau kembali? Kata Xie Wenxi, tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah pintu. Semua orang secara naluriah menoleh dan melihat ke arah pintu. Ini termasuk Yang Xuan. Sua, tepat saat Yang Xuan menoleh, Yu Guang tiba-tiba melihat sekilas cahaya keemasan yang bersinar ke arahnya. Rumput, hati Yang Xuan hancur dan memarahi ibunya. Dalam novel itu, Xie Wenxi digambarkan memiliki hati di sekujur tubuhnya. Tampaknya orang yang menginjak kuda itu meremehkan Xie Wenxi. Orang ini benar-benar tidak menyerah sampai menit terakhir. Dia dapat menahan lebih dari 10 hati dan mata dalam sekejap. Yang Xuan tahu apa cahaya keemasan itu. Dinyatakan dengan jelas dalam novel bahwa itu adalah pisau emas yang diberikan kepada Xie Wenxi oleh mantan pemimpin Hongmen dan Master Yin Peng. Xie Wenxi telah mengembara di Jianghu selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu berapa banyak pahlawan yang telah ditanam di pisau emasnya. Jika kita hanya berbicara tentang efektivitas tempur, kemampuan bertarung Xie Wenxi hampir tidak akan mampu melawan 4 atau 5 orang biasa. Paling-paling, dia adalah seorang gangster yang bertarung dengan buruk. Dia tidak tahan dengan kata, Tuan. Tetapi Xie Wenxi memiliki tongkat yang sangat kejam, pisau emas. Xie Wenxi selalu menganjurkan pikiran, dan kondisinya sendiri bukanlah bahan untuk berlatih seni bela diri, jadi dia tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berlatih pertempuran. Selain itu, dia bertanggung jawab atas 2 organisasi super masyarakat Hongmen dan Wenxi sendirian. Dia sangat sibuk setiap hari dan tidak punya waktu untuk berlatih bertarung sama sekali. Tetapi pisau emas merupakan pengecualian. Yin Peng memberi Xie Wenxi banyak gerakan dao emas, tetapi Xie Wenxi hanya memilih 1 gerakan. Xie Wenxi tidak tahu berapa banyak waktu yang telah dihabiskan untuk gerakan ini, dan itu mungkin ada hubungannya dengan karakternya. Dia memperhatikan serangan tiba-tiba dan pembunuhan yang pasti. Setiap kali dia memberikan pisau, dia tidak pernah melewatkannya. Bahkan jika Tang Yin, yang memiliki ahli pertama, datang, jika Xie Wenxi tiba-tiba menggunakan pisau ini tanpa persiapan, dia mungkin tidak dapat bersembunyi. Jadi Xie Wenxi memiliki keyakinan mutlak.
Yang Xuan akan mati hari ini. Bahkan jika dia bereaksi sangat cepat dan melancarkan serangan pertama, pedang emas itu memiliki gerakan kedua. Ujung pisau emas dihubungkan dengan kawat logam yang sangat tipis dan kuat. Ketebalannya hanya sehelai rambut, tetapi sangat kuat. Dapat menahan beban ratusan kilogram. Pada saat itu, jika pihak lain menghindari pukulan pertama, dia perlu menariknya dengan lembut, dan pisau emas itu akan melilit leher pihak lain. Pada saat itu, bahkan Luo Jinxian yang hebat tidak akan punya pilihan. Sua, tepat ketika Jin Dao kurang dari setengah kaki dari tenggorokan Yang Xuan, dia tiba-tiba berhenti. Xie Wenxi tercengang. Mata dan fengnya yang panjang dan sipit, yang selalu penuh dengan misteri dan kepercayaan diri, akhirnya muncul keterkejutan dan ketakutan. Pukulan ini mengejutkan dan sangat cepat. Namun, Yang Xuan hanya dengan ringan mengulurkan dua jari dan menjepit pisau emas dengan kuat. Minum. Kecepatan reaksi Xie Wenxi juga sangat cepat. Setelah beberapa saat kebingungan, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menariknya kembali dengan keras, mencoba menarik kembali pisau emas itu. Namun, dia terkejut lagi. Kedua jari Yang Xuan, seperti jangka sorong, menjepit pisau emas itu dengan kuat. Tidak peduli seberapa keras Xie Wenxi mencoba, pisau emas itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Xie Wenxi benar-benar terkejut. Kekuatan, reaksi, dan kekuatan apa ini? Dikatakan bahwa rambut Xie Wenxi berlubang. Tampaknya ini benar. Kamu telah memainkan 3 kartu berturut-turut hanya dalam 1 cangkir teh. Itu bagus. Tapi aku tetap mengatakan itu. Kau benar-benar kuat, tapi sayangnya, lawanmu adalah aku. Setelah itu, kedua jari Yang Xuan tiba-tiba bergetar, dan pisau emas itu berubah menjadi cahaya keemasan, melesat kembali ke sarung pedang Xie Wen di lengan baju Tibet. Bisakah kau memberitahuku siapa dirimu? Dahi Xie Wenxi mulai mengeluarkan lapisan keringat halus. Karena dia tahu betul bahwa jika pihak lain ingin mengambil nyawanya sekarang, dia tidak akan melemparkan pisau emas itu ke sarungnya. Begitu aku masuk, aku memberitahu serigala itu bahwa aku adalah menantu yang suka berkeliling dan makan makanan lunak. Yang Xuan tersenyum tenang, hanya saja tidak masalah apa identitasku. Yang penting aku bisa mengalahkanmu. Xie Wenxi mengerutkan kening. Kau benar-benar kuat. Aku meremehkanmu jauh-jauh, dan aku mengakui bahwa aku gagal. Tetapi jika itu adalah hal lain, aku pasti akan memilih untuk berkompromi. Tetapi saudara perempuan Gao adalah istriku. Hari ini, kau harus segera membunuhku, atau aku akan terus melawanmu sampai akhir. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata dan Feng Xie Wenxi yang sipit berbinar dengan dingin yang kejam dan tegas. Yang Xuan masih memiliki senyum santai di wajahnya. Reaksi Xie Wenxi sudah diduga. Xie Wenxi yang digambarkan dalam novel itu adalah pria yang sangat jahat dan licik. Tetapi dia tidak memiliki rasa keadilan terhadap saudara-saudaranya, kerabat, dan kekasihnya. Dia mengenal kedua saudara perempuan itu ketika dia masih di sekolah menengah. Xie Wenxi tidak perlu menggambarkan perasaan mereka sampai hari ini. Jika dia memilih untuk meninggalkan saudara perempuan Gao hanya demi keselamatannya sendiri hari ini, dia bukanlah Xie Wenxi. Saudara Xie, 3 kartumu telah dimainkan. Selanjutnya, giliranku. Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu terlebih dahulu. Yang Xuan berkata sambil mengklik antarmuka proyektor dengan kendali jarak jauh. Ketika gambar dibuka, wajah Xie Wenxi berubah liar. Ini adalah perspektif pemantauan yang berbeda. Gambar di sebelah kiri diambil dari sudut pandang langit-langit. Dalam gambar tersebut, seorang gadis cantik dan menawan sedang membaca buku dengan penuh semangat, di sampingnya ada secangkir sup teh hangat. Wanita ini juga lebih penting bagi Xie Wenxi daripada hidupnya. Karena dia adalah cucu dari Tuan Yin Peng tua dan salah satu kekasih Xie Wenxi, Jin Rong. Gambar di sebelah kanan adalah video pemantauan waktu nyata dari bidikan senapan runduk. Garis bidik pada bidikan tersebut ditujukan pada seorang wanita berseragam penjaga kota. Cukup tarik pelatuknya dengan lembut dan kepala wanita itu akan meledak dalam sekejap. Wanita ini juga salah satu kekasih Xie Wenxi, Peng Ling. Peng Ling memainkan peran yang sama pentingnya di hati Xie Wenxi, dan Xie Wenxi menyelesaikan hari ketika ia bertransisi dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pria bersama Peng Ling. Hari itu juga merupakan hari peralihan Peng Ling dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Kakak Xie, aku akan memberimu waktu sebentar untuk memikirkannya. Yang Xuan tersenyum tipis. Melihat ekspresi Xie Wenxi, dia sudah tahu hasil akhirnya. Benar saja, dalam waktu setengah menit,
Xie Wenxi akhirnya menghela napas. Aku kalah, tetapi kamu harus memberitahuku mengapa kamu meninggalkan Xiao Mei dan Xiao Yu. Dan kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah menyakiti mereka sedikitpun. Kamu bukan tipe pembohong, jadi aku semakin bertanya-tanya. Sekarang aku bukan pemimpin Hongmen atau presiden asosiasi Wenxi. Aku hanya peduli pada istriku sebagai seorang suami. Kurasa itu masuk akal. Melihat cahaya tulus di mata Xie Wenxi, Yang Xuanxin merasa itu terlalu langka. Itu dapat membuat Xie Wenxi, yang penuh hati dan pikiran tanpa sehelai rambut pun di tubuhnya, menjadi tulus. Diperkirakan bahwa Yang Xuan adalah satu-satunya selain saudara-saudara dan kekasih di sekitarnya. Permintaanmu memang masuk akal, jadi aku tidak punya alasan untuk menolak. Setelah Yang Xuanlue merenung sejenak, dia masih berencana untuk mengungkapkan sesuatu kepada Xie Wenxi dengan tepat. Kamu harus tahu bahwa Xiao Mei dan Xiao Yu memiliki karakteristik khusus. Yang Xuan bertanya. Xie Wen mengangguk, mereka berdua memiliki fisik roh pedang yang langka. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Apa yang kamu katakan tidak sepenuhnya benar. Jika mereka hanya dua roh Dao, aku tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk menjaga mereka. Oh, apakah ada hal istimewa lainnya? Xie Wenxi menjadi bingung. Yang Xuan mengangguk dan berkata, mereka bukan hanya memiliki fisik Daoling yang langka, tetapi juga fisik Daoling terbaik. Misalnya, jika kemungkinan fisik Daoling adalah 1:100.000, maka fisik Daoling terbaik adalah 10 juta, atau bahkan 1:100.000 juta. Alasan saya meninggalkan mereka adalah untuk meminta mereka membantu saya. Saya tidak tahu orang idiot mana yang mengajari mereka keterampilan pisau. Itu, monster. Sebelum hari ketiga bulan Maret tahun depan, saya akan mencari ahli ilmu pedang terbaik untuk membimbing mereka, dan saya akan membuat ilmu pedang mereka maju pesat. Dalam novel itu, tampaknya Tang Yin adalah ahli pertama. Setelah hari ketiga bulan Maret tahun depan, jika Tang Yin dapat melewati 10 gerakan di tangan mereka, saya akan kalah. Jadi, saya melatih kalian berdua ahli top secara gratis. Dalam hal ini, kalian harus berterima kasih kepada saya. Yang Xuan berkata sambil tersenyum. Wajah Xie Wenxi tidak rileks. Dia berkata sambil tersenyum pahit, jangan bilang gratis atau tidak. Kamu harus meninggalkan mereka untuk latihan bela diri. Kamu tidak ingin melatih dua ahli untukku. Biarkan aku bertanya padamu, berapa tingkat keberhasilan dari hal yang ingin kamu lakukan? Betapa pintarnya Xie Wenxi. Meskipun Yang Xuan tidak sepenuhnya menunjukkannya, dia sudah menebaknya. Aku tidak bisa memberimu jawaban yang akurat untuk ini. Yang Xuan berkata dengan jujur, aku tidak bisa memprediksi kekuatan lawanku. Selain Xiao Mei, Xiao Yu dan aku, ada dua orang lainnya, salah satunya jauh lebih unggul dariku. Untuk menghadapi orang itu, kita harus bersiap mulai sekarang. Kurasa kamu mungkin bisa tahu seberapa hebat lawannya terlebih dahulu. Jadi aku tidak bisa memberimu jawaban yang akurat, tetapi aku bisa berjanji padamu. Jika mereka tidak bisa kembali pada saat itu, aku dan rekan-rekan kita tidak akan pernah selamat. Ini satu-satunya janji yang bisa kuberikan padamu. Xie Wenxi terdiam dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Yang Xuan tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, Xie Wenxi tiba-tiba berkata, saya mengerti karakter Xiao Mei dan Xiao Yu. Bahkan jika saya berkompromi, mereka tidak akan pernah berkompromi. Saya ingin tahu apa yang akan Anda lakukan jika mereka tidak berkompromi. Yang Xuan mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Xie, jangan khawatir. Saya katakan saya tidak akan menyakiti mereka. Selain itu, saya juga tahu bahwa bahkan jika saya menyiksa mereka, itu tidak akan berhasil bagi mereka. Jadi saya hanya bisa menggunakan cara lain. Lihat apa yang ada di sana. Yang Xuan menunjuk keluar jendela. Xie Wenxi menoleh dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Benarkah, saya tidak memiliki Anda? Oke, aku akan mengambilnya. Xie Wenxi jarang meyakinkan orang. Yin Peng adalah salah satunya, dan Xiang Wentian adalah salah satunya. Sekarang ada satu lagi, Yang Xuan. Di luar jendela, di atap gedung sekitar 200 meter dari sini, setidaknya ada 5 penembak jitu. Dan ada seseorang dengan kamera video di dekatnya. Jelas, Yang Xuan tidak ingin membunuh Xie Wenxi. Jika Anda benar-benar ingin membunuh, Anda tidak perlu bersusah payah dengan kekuatan Yang Xuan. Hanya ada satu tujuan untuk melakukan ini. Bawa video ini ke saudara perempuan Gao.
Mereka tidak bisa takut pada hidup mereka sendiri, tetapi mereka akan peduli dengan hidup Xie Wenxi. Baiklah, tolong bersikap baiklah kepada kedua saudara perempuan mereka. Saya punya satu kata, jika mereka dirugikan, saya tidak akan menyerah. Mari kita lakukan hari ini terlebih dahulu. Xie Wenxi sudah tahu bahwa tidak ada peluang untuk memenangkan masalah ini, jadi dia harus bangun dan pergi dengan enggan. Saudara Xie, tinggallah sebentar. Yang Xuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Saudara Xie datang jauh-jauh, yang sudah cukup memberi saya muka. Jika kau membiarkan saudara Xie pulang dengan tangan hampa, orang-orang di sekitarmu akan mengatakan aku tidak tulus, jadi aku telah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk saudara Xie. Tolong jangan membencinya. Oh, kalau begitu aku ingin melihat hadiah apa yang saudara yang persiapkan untukku. Xie Wenxi bertanya dengan penuh minat. Dengan statusnya saat ini, dapat dikatakan bahwa Xie Wenxi tidak kekurangan apapun, jadi dia ingin tahu hadiah apa yang akan diberikan Yang Xuan kepadanya. Aku tahu bahwa beberapa tahun yang lalu, ketika kamu Wenxi bertemu dengan pemberontakan Utara Selatan dan Chen Baicheng berbalik melawan air, sebenarnya, dia bukan satu-satunya dalang. Di belakang Chen Baicheng, ada seorang pria bernama Luo Qiusan. Dia adalah dalang sebenarnya dari kekacauan itu, bukan? Xie Wenxi menghela napas, tiba-tiba aku merasa kau semakin mengerikan. Ini adalah rahasia masyarakat Wenxi kita. Termasuk aku, tidak lebih dari 2 tokoh yang mengetahuinya. Aku sangat mengagumimu karena dapat mengetahuinya. Kau benar, Chen Baicheng hanyalah boneka. Dalang sebenarnya adalah Luo Qiusan yang tidak dikenal. Sayangnya, ketika Luo Qiusan melihat sesuatu yang salah, dia melarikan diri ke luar negeri lebih awal. Aku tidak akan pernah menyerah pada pengkhianat seperti itu dan diam-diam mengeluarkan perintah perburuan kepadanya dengan menggunakan kekuatanku di luar negeri. Tapi Luo Qiusan memang memiliki 2 kuas. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menerobos di dunia tentara bayaran. Sekarang dia adalah kepala tim tentara bayaran dengan ribuan orang. Aku benar-benar tidak dapat membantunya. Menyebutkan masalah ini, Xie Wenxi juga menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tidak peduli seberapa buruknya dia selalu hanya seorang manusia dan memiliki sesuatu yang tidak dapat dia lakukan. Dia memanggil angin dan hujan di dunia Jianghu bawah tanah, tetapi dia tidak dapat makan begitu banyak di sisi tentara bayaran, jadi Luo Qiusan hanya bisa menghentikan masalah ini. Mengapa kamu tiba-tiba bertanya seperti ini? Apakah kamu tidak ingin memberiku hadiah? Xie Wenxi tiba-tiba bertanya. Yang Xuan tidak berbicara, hanya mengambil remote control dan mengganti gambar. Xie Wenxi tercengang saat melihat konten di layar lebar. Ini adalah video. Dalam video tersebut, Luo Qiusan dan lebih dari selusin orang diikat dan berlutut di tanah. Di belakangnya adalah sarangnya, dengan mayat di mana-mana, dan pola resimen tentara bayaran Luo Qiusan hancur berkeping-keping. Di belakang mereka ada sekelompok penjaga yang bersenjata lengkap dengan baju besi anti peluru hitam, helm hitam, dan topeng hitam. Atas perintah seseorang di dekatnya, para penjaga tidak ragu untuk menarik pelatuk. Luo Qiusan dan lebih dari 10 kepala tulang punggung di dekatnya berubah menjadi tomat busuk dalam sekejap. Ini adalah gambar 3 hari yang lalu. Begitu saya tahu tentang Luo Qiusan, saya segera mengirim seseorang untuk mengambil sarangnya. Itu dapat dianggap membantu saudara Xie menghilangkan kekhawatiran. Saya tidak tahu apakah saudara Xie puas dengan hadiah ini. Yang Xuan berkata sambil tersenyum kepada Xie Wenxi yang tercengang. Ketika dia tersenyum, ekspresinya sama dengan Xie Wenxi. Dia suka menyipitkan mata. Setelah waktu yang lama, Xie Wenxi menjadi sedikit tenang, lalu menatap Yang Xuan dengan tatapan yang sangat aneh.